Di kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Nurcahyo dihadap Sang Hyang Nuroso dan Patih Amir. Yang dibicarakan adalah rencana Sang Hyang Nurcahyo untuk mewariskan tahta beserta semua pusaka kepada Sang Hyang Nuroso yang dianggap telah cukup dewasa. Namun, Sang Hyang Nuroso merasa belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab berat ini. Sang Hyang Nurcahyo lalu memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah sehingga memiliki istri yang bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi Sang Hyang Nuroso menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman. Apalagi dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sang Hyang Nurcahyo marah dan mengusir Sang Hyang Nuroso pergi meninggalkan kahyangan Pulau Dewa. Sepeninggal Sang Hyang Nuroso, Patih Amir memohon supaya Sang Hyang Nurcahyo mengampuni Sang Hyang Nuroso dan memerintahkannya kembali. Namun Sang Hyang Nurcahyo menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura untuk mengukur sampai sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sang Hyang Nurcahyo lalu memerintahkan Patih Amir untuk mengawasi perjalanan Sang Hyang Nuroso dari kejauhan. Sang Patih menurut dan segera berangkat. Sang Hyang Nuroso berkelana sampai tiba di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian datang seorang jin bernama Patih Parwoto bersama pasukannya. Patih Parwoto marah karena ada orang asing berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma. Mereka pun mengganggu Sang Hyang Nuroso supaya menghentikan Topo Broto tersebut. Sang Hyang Nuroso bangun dan menghadapi Patih Parwoto. Keduanya lalu mengadu kepandaian yang dilanjutkan dengan pertempuran adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sang Hyang Nuroso mampu menghadapi mereka semua tanpa terdesak sama sekali. Patih Amir yang mengintai dari persembunyian akhirnya muncul dan melerai pertempuran tersebut sebelum jatuh korban di antara mereka. Kepada Patih Parwoto, Patih Amir memperkenalkan Sang Hyang Nuroso sebagai cucu dari Prabu Nurhadi. Ternyata Patih Parwoto adalah kakak kandung Prabu Nurhadi dan Patih Amir sendiri. Patih Parwoto sangat gembira mengetahui bahwa Sang Hyang Nuroso ternyata masih anggota keluarganya. Ia pun mengundang Sang Hyang Nuroso dan Patih Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Raja Jin di kerajaan Pulau Dharma bernama Prabu Rawangin adalah adik dari Patih Parwoto, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nurhadi dan Patih Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sang Hyang Nuroso dan langsung merasa suka kepadanya. Maka Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sang Hyang Nuroso sebagai menantu, yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan beberapa hari yang lalu Dewi Rawati telah bermimpi mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat dan merupakan cucu dari Nabi Sis. Tak disangka laki-laki yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini sudah hadir dan masih anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sang Hyang Nuroso meminta pertimbangan kepada Patih Amir dan Patih Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sang Hyang Nuroso akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin.
Maka diadakanlah upacara pernikahan antara Sang Hyang Nuroso dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian Sang Hyang Nuroso mendapat izin memboyong sang istri untuk menetap di Kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nurcahyo dan Dewi Nur ini menyambut kedatangan Sang Hyang Nuroso dan Dewi Rawati dengan sukacita. Sang Hyang Nurcahyo kemudian menyatakan pengunduran dirinya sebagai penguasa Kahyangan Pulau Dewa. Ia telah menulis semua pengalaman hidupnya dalam sebuah kitab gaib bernama Pustaka Daryo dan menyerahkannya kepada Sang Hyang Nuroso bersama pusaka-pusaka yang lain, yaitu Tirto Marto Kamandanu, Cupumane Astagina, Lata Mahusadi, dan Retno Dumilah. Setelah Sang Hyang Nuroso meminum Tirto Marto Kamandanu, Sang Hyang Nurcahyo kemudian menitis ke dalam dirinya, bersatu jiwa raga dengan putranya tersebut. Sejak saat itu Sang Hyang Nuroso pun menjadi pemimpin tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa. Beberapa bulan kemudian Dewi Rawati melahirkan putra berupa Sotan, yaitu suara tanpa rupa, berjumlah 2 dan saling berebut siapa yang lebih tua. Sang Hyang Nuroso lalu mengheningkan cipta, memasuki alam gaib dan membina semua rasa, sehingga kedua suara itu dapat dikumpulkan dan diberi wujud. Yang bersuara besar dijadikan anak pertama, diberi nama Sang Supi, bergelar Sang Hyang Darmajaka atau Sang Hyang Wening. Sedangkan yang bersuara kecil dijadikan anak kedua, diberi nama Sang Jaji, bergelar Sang Hyang Wenang. Beberapa tahun kemudian Dewi Rawati melahirkan anak ketiga berwujud Akian atau jin sejati, yang oleh Sang Hyang Nuroso diberi nama Sang Hyang Toyo. Ketiga putra Sang Hyang Nuroso itu sama-sama suka bertapa dan belajar ilmu kesaktian, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Sang Hyang Wenang. Tersebutlah seorang raja jin bernama Prabu Hari dari kerajaan Keling. Ia mendengar adanya penguasa bernama Sang Hyang Nuroso di Kahyangan Pulau Dewa yang telah banyak menundukkan kaum jin. Prabu Hari merasa penasaran dan berniat mencoba ilmu kesaktian Sang Hyang Nuroso. Bersama Patih sang adik dan sekutunya yang bernama Prabu Sikondo dari kerajaan Selok Kandi, mereka pun berangkat menyerang Pulau Dewa. Sesampainya di sana, Sang Hyang Nuroso justru menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tak disangka Sang Hyang Nuroso ternyata sudah mengetahui maksud dan tujuan para jin tersebut dan menyerahkan semua urusan kepada para putra. Maka Prabu Hari pun berhadapan dengan Sang Hyang Wenang. Meskipun baru bertemu, namun Sang Hyang Wenang dapat menebak asal-usul Prabu Hari, yaitu putra jin Sarobo. Adapun jin Sarobo adalah saudara dari Prabu Nurhadi, Prabu Rawangin, Patih Parwoto, dan Patih Amir. Juga ada lagi saudara mereka yang lebih tua bernama Prabu Palijo, raja kerajaan Keling sebelumnya. Setelah Prabu Palijo turun tahta, kerajaan Keling diserahkan kepada putranya yang bergelar Prabu Sangadik. Namun Prabu Sangadik dapat dikalahkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Prabu Hari tersebut. Prabu Sangadik lalu menyerahkan kerajaan Keling kepada sepupunya itu, juga mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Wisawati. Prabu Hari kemudian menikahi Dewi Wisawati, sedangkan Prabu Sangadik ditetapkan sebagai patih. Prabu Hari malu sekaligus marah karena asal-usulnya dapat ditebak. Ia pun menyerang Sang Hyang Wenang dan terjadilah pertempuran. Namun pertempuran itu dapat dimenangkan oleh Sang Hyang Wenang. Di sisi lain, Prabu Sikondo juga dapat dikalahkan oleh Sang Hyang Darmajaka.
sedangkan Patih sang adik menyerah kalah kepada Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Nuroso sangat senang melihat kemenangan putra-putranya, terutama kepada Sang Hyang Wenang yang memiliki kepandaian paling tinggi. Ia pun mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan melamar putri-putri Prabu Sikondo dan Prabu Hari untuk menjadi menantunya. Kedua Raja Jin sangat gembira dan menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Maka diadakanlah pernikahan antara Sang Hyang Darmajaka dengan Dewi Sikandi, putri Prabu Sikondo, serta Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sahoti, putri Prabu Hari. Adapun Sang Hyang Toyo kelak akan bertemu jodohnya di lain waktu. Demikian nasihat Sang Hyang Nuroso. Tidak hanya itu, Prabu Sikondo juga menyerahkan kerajaan Selongkandi kepada Sang Hyang Darmajaka untuk menjadi penguasa di sana. Sedangkan Prabu Hari menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Wenang. Namun, Sang Hyang Nuroso memiliki rencana lain, yaitu mengangkat Sang Hyang Wenang sebagai ahli waris Kahyangan Pulau Dewa. Adapun kerajaan Keling sebaiknya diserahkan kepada putra Sang Hyang Wenang yang kelak lahir dari Dewi Sahoti. Setelah keputusan diambil, Sang Hyang Nuroso lalu menyerahkan semua pusaka peninggalan Sang Hyang Nurcahyo kepada Sang Hyang Wenang. Lalu ia pun menitis dan bersatu jiwa raga dengan putra keduanya itu. Maka sejak saat itu Sang Hyang Wenang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Hyang Jatiwisesa. Sedangkan Sang Hyang Darmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selongkandi dengan bergelar Sang Hyang Purbawisesa. Sementara adik mereka yaitu Sang Hyang Toyo memakai gelar Sang Hyang Pramonowisesa. Setahun kemudian, Sang Hyang Wenang membangun kahyangan baru yang melayang-layang di atas Gunung Tunggal yang masih di dalam wilayah Pulau Dewa. Bersamaan dengan itu, Dewi Sahoti melahirkan putra pertama yang berwujud akian dengan diliputi cahaya merah, kuning, hitam, dan putih. Sang Hyang Wenang memandikan putranya itu dengan Tirta Marta Kamandanu, sehingga keempat cahaya pun bersatu ke dalam diri si bayi yang langsung berubah dewasa. Sang Hyang Wenang kemudian memberi nama putra pertamanya itu Sang Hyang Tunggal, sesuai nama kahyangan Gunung Tunggal yang ditempatinya. Pulau Dewa Lebur. Kisah ini menceritakan tentang peperangan antara Sang Hyang Wenang melawan Nabi Sulaiman yang berakhir dengan kehancuran Pulau Dewa dan disambung dengan berdirinya Kahyangan Tengguru. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Wenang menerima kedatangan sang mertua, yaitu Prabu Hari, beserta Patih sang adik. Yang dibicarakan adalah rencana Prabu Hari untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada cucunya, yaitu Sang Hyang Tunggal. Namun Sang Hyang Wenang menjelaskan bahwa saat ini putra pertamanya itu sedang pergi berkelana. Rupanya Sang Hyang Tunggal mewarisi sifat turun-temurun dari para leluhur yang suka mengembara dan melakukan tapa brata. Sang Hyang Wenang juga menceritakan bahwa Dewi Sahoti
saat ini sedang mengandung untuk yang kedua kalinya dan mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Prabu Hari sangat senang mendengar berita gembira ini dan tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Tiba-tiba datang seorang raja jin berwujud ular besar bernama Naga Anantawasesa dari kerajaan Saptopratolo yang mengaku ingin menjadi pengikut Sang Hyang Wenang. Tadinya ia adalah penganut agama Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman di kerajaan Bani Israel. Namun kemudian tertarik untuk berpindah menjadi penganut agama dewa. Hal ini didengar oleh pemuka bangsa jin yang mengabdi kepada Nabi Sulaiman bernama Jin Sakar. Terjadilah perselisihan di mana Jin Sakar memaksa Naga Anantawasesa supaya kembali memeluk agama Nabi. Naga Anantawasesa menolak dan terjadilah pertempuran. Karena jumlah pasukan Jin Sakar lebih banyak, ia pun terdesak dan melarikan diri menuju kahyangan Pulau Dewa untuk meminta perlindungan. Tidak lama kemudian Jin Sakar datang menyusul dan meminta supaya Naga Anantawasesa diserahkan kepadanya. Jin Sakar juga memperingatkan Sang Hyang Wenang agar meninggalkan agama dewa dan kembali kepada agama yang benar, yaitu yang sudah turun-temurun sejak zaman Nabi Adam. Apalagi saat ini yang menjadi pemuka agama adalah Nabi Sulaiman yang juga merajai bangsa manusia, jin, dan segala jenis binatang di wilayah Bani Israel. Sang Hyang Wenang mengatakan bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Prabu Hari kesal melihat ulah Jin Sakar dan menantangnya keluar. Pertemuan pun dibubarkan. Sang Hyang Wenang menemui istrinya Dewi Sahoti yang hendak melahirkan. Tidak lama kemudian lahirlah sepasang akian, laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memancarkan cahaya. Sang Hyang Wenang memandikan keduanya dengan Tirto Marto Kamandanu sehingga memiliki wujud bayi dan dalam waktu singkat berubah pula menjadi dewasa. Sang Hyang Wenang lalu memberi nama untuk mereka berdua. Yang laki-laki diberi nama Sang Hyang Hening, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Suyati. Selanjutnya, di waktu yang berbeda, Prabu Hari berhadap-hadapan dengan Jin Sakar. Terjadilah pertempuran antara pasukan jin kahyangan Pulau Dewa melawan pasukan jin kerajaan Bani Israel. Pada mulanya pihak Pulau Dewa terdesak kewalahan. Namun kemudian Sang Hyang Wenang turun ke medan laga dan mengeluarkan aji pangabaran, membuat Jin Sakar dan para prajuritnya terkulai lemas tanpa daya dan menyerah kalah. Jin Sakar mohon ampun dan menyatakan diri tunduk kepada kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Wenang lalu bertanya mengapa Nabi Sulaiman bisa begitu berkuasa terhadap segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, jin, serta binatang. Jin Sakar menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin pusaka pemberian Tuhan bernama cincin makhlukat gaib yang menjadi daya kesaktiannya. Sang Hyang Wenang tertarik dan ingin memiliki cincin pusaka tersebut. Prabu Hari menasihati bahwa menginginkan benda milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Namun Sang Hyang Wenang mengabaikan nasihat mertuanya dan tetap memerintahkan Jin Sakar untuk pergi mencurinya. Jin Sakar menyatakan sanggup dan segera berangkat meninggalkan kahyangan Pulau Dewa menuju ke negeri Bani Israel. Sementara itu Prabu Hari menjenguk Dewi Sahoti yang baru saja melahirkan
dan menemui kedua cucu barunya dengan penuh sukacita. Setelah itu ia dan Patih sang adik mohon pamit pulang ke kerajaan Keling. Jin Sakar tiba di tempat tujuan dan diam-diam menyusup ke dalam kamar tidur Nabi Sulaiman. Ketika sang Nabi sedang mandi, cincin makhlukat gaib ditinggal di dalam kamar tidurnya. Jin Sakar yang sudah hafal kegiatan sehari-hari Nabi Sulaiman pun dapat mencuri cincin tersebut dan memakainya di jari. Ketika Nabi Sulaiman selesai mandi dan hendak mengambil cincin itu, Jin Sakar lebih dulu menyerangnya sampai pingsan dan kemudian melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah memakai cincin pusaka tersebut, Jin Sakar menjadi lupa diri. Ia pun menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan duduk di atas takhta memimpin segenap rakyat Bani Israel. Setelah 40 hari bersenang-senang, Jin Sakar akhirnya teringat pada Sang Yang Menang. Ia lalu meninggalkan kerajaan Bani Israel dan kembali menuju kahyangan Pulau Dewa. Rupanya perbuatan Jin Sakar mencuri cincin makhlukat gaib dan menyamar menjadi Nabi Sulaiman telah diketahui oleh para jin lainnya. Mereka pun mengejar Jin Sakar dan berhasil menyusulnya. Terjadilah pertempuran di atas laut. Jin Sakar terdesak kewalahan dan cincin makhlukat gaib pun jatuh ke dalam laut. Ia kemudian melarikan diri kembali ke kahyangan Pulau Dewa. Sementara itu, nasib Nabi Sulaiman yang telah dibuang ke laut oleh Jin Sakar ternyata dapat diselamatkan oleh para pencari ikan dalam keadaan sakit parah. Ia pun dirawat di desa nelayan dan setiap hari berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya diberi kesembuhan. Doa tersebut akhirnya dikabulkan. Cincin makhlukat gaib yang jatuh ke laut telah digigit oleh seekor ikan, dan ikan itu kemudian ditangkap para nelayan. Mengetahui apa yang aneh pada mulut ikan tersebut, para nelayan pun mempersembahkannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat gembira bisa menemukan cincin makhlukat gaib dan langsung mendapat kesembuhan. Ia pun berterima kasih kepada para nelayan dan segera kembali ke kerajaan Bani Israel.